kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa mulai ya, Pak Ustadz ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baiklah, ikhwan dan akhwat semua, peserta kajian ukhuwah pediatrik, jazakumullah khairan semuanya atas kehadirannya. Dan mudah-mudahan pada siang hari ini sudah hadir bersama kita Ustadz Mustafa Adaniri, yang tidak asing lagi bagi kita. Beliau juga sudah pernah mengisi kajian yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, kajian topiknya adalah tentang kaidah memahami perintah dan larangan. Ini rasanya sangat penting sekali buat kita, karena tanpa memahami kaidahnya, kita bisa keliru dalam memahami perintah dan larangan dari Allah SWT. Sedikit selintas untuk mengulangi barangkali, biar kita lebih saling kenal. Mungkin saya boleh bacakan sedikit biografi Pak Ustadz ya. Kalau aja. Mohon koreksi kalau ada yang keliru Pak Ustadz. Beliau kelahiran Jepara, kemudian melanjutkan pendidikan dasarnya di sana. Dan untuk pendalaman keislaman beliau, pendidikan S1 sampai S3 itu beliau selesaikan di Universitas Islam Madinah. Jadi alhamdulillah kita hari ini mendapatkan guru yang memang tingkat keilmuannya buat kita juga cukup mumpuni ya. Beliau di Fakultas Syariah, kemudian lanjut ke Ushul Fikih untuk S2 dan S3-nya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan nanti dapat kita resapi dan dapat kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari. Mungkin itu sedikit biografi dari beliau, yang mudah-mudahan dengan mengenal beliau kita akan menjadi lebih khusyuk lagi dalam mendalami apa yang akan beliau sampaikan. Seperti biasa untuk ikhwan dan akhwat semuanya, pada kajian ini kita ada beberapa aturan yang kita terapkan. Yang pertama, selama kajian mohon audio dimatikan ya, di-mute dulu. Kemudian untuk akhwat agar tidak menampilkan profil dan videonya, dan agar bisa menyimak ini dengan lebih baik, kalau memungkinkan disertai dengan catatan secara baik di handphone ataupun di catatan sendiri. Mudah-mudahan itu akan lebih memudahkan. Nanti kajian akan berlangsung sekitar 45 menit dan nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Baiklah, hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ustadz sudah ada di hadapan kita semua. Untuk itu kita persilakan kepada Bapak Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kenikmatan-kenikmatan ini ada pada kita dan memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada
Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita tauladani, kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah pembahasan tentang kaedah-kaedah yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa perintah dan larangan adalah dasar utama dalam syariat ini. Perintah dan larangan adalah dasar utama dalam syariat ini. Kenapa demikian? Karena tidak ada taklif atau beban syariat kecuali datangnya dari perintah dan larangan atau yang menunjukkan perintah dan larangan. Saya ulangi, tidak ada beban dalam syariat Islam ini kecuali datangnya dari perintah atau larangan. Atau yang menunjukkan keduanya, menunjukkan perintah atau menunjukkan larangan. Makanya menjadi penting bagi kita untuk memahami kaedah-kaedah yang berhubungan dengan perintah dan larangan yang ada dalam syariat. Taib. Kaedah-kaedah yang berhubungan dengan perintah dan larangan ini semuanya masuk dalam kategori kaedah usuliyah atau kaedah usul fikih. Karena semua kaedah nanti yang kita sebutkan itu berhubungan dengan dalil. Kembalinya kepada dalil. Objek yang dibahasnya adalah dalil dalam syariat. Dan itu merupakan ciri yang paling terlihat dari kaedah usul fikih. Ya. Kalau kita ingin tahu apakah ini kaedah usul fikih ataukah ini kaedah fikih, maka lihat objek yang dibahas. Objek yang dibahas apa? Kalau objek yang dibahas adalah dalil syariat, maka itu kaedah usul fikih. Kalau objek yang dibahas adalah perbuatan seorang hamba, maka itu kaedah fikih. Ya. Dan seringkali orang-orang salah dalam mengelompokkan atau menyebut kaedah-kaedah yang memang terlihat sama-sama kaedah. Padahal sebenarnya ya harus dibedakan. Karena memang objeknya sudah berbeda. Ya, objek yang dibahas sudah berbeda. Kalau kaedah tersebut berkaitan dengan dalil, maka itu adalah kaedah usul fikih. Kalau kaedah tersebut berkaitan dengan perbuatan seorang hamba, maka itu adalah kaedah fikih. Saya ingin perjelas dengan satu contoh kaedah usul fikih dan satu contoh kaedah fikih. Seperti misalnya ketika kita menyampaikan kaedah al-aslu fil amri yaqtadi al-wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Ini kaedah fikih atau kaedah usul fikih. Maka kita lihat dulu yang dimaksud dengan perintah di sini apa.
perintah dalam syariat, ataukah perintah secara umum, ataukah perintah seorang hamba. Maka yang dimaksud oleh para ulama dengan perintah di sini adalah perintah dalam dalil syariat. Ya, perintah dalam dalil syariat. Berarti ini kaidah usul fikih. Karena berkaitan dengan perintah yang datangnya dari dalil syariat. Sehingga maksud dari kaidah itu adalah pada asalnya perintah yang ada dalam dalil-dalil syariat itu menunjukkan hukum wajib. Taib. Saya contohkan lagi, yang satunya adalah kaidah fikih. Seperti misalnya al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan oleh keraguan. Keyakinan tidak boleh dihilangkan oleh keraguan. Maksudnya, keyakinan siapa? Keyakinan seorang hamba ataukah keyakinan dalil? Maka para ulama ketika menjelaskan masalah ini, mereka memaksudkan atau yang mereka inginkan adalah keyakinan seorang hamba. Keyakinan seorang hamba tidak boleh dihilangkan oleh keraguan dia. Ini objeknya lainnya. Maka ini disebut kaidah fikih. Ya, ini disebut kaidah fikih. Karena fikih memang objeknya adalah penjelasan tentang perbuatan seorang hamba. Adapun usul fikih objeknya adalah dalil. Usul fikih objeknya dalil. Sehingga kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dalil disebut kaidah usul fikih. Dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan perbuatan seorang hamba disebut sebagai kaidah fikih. Taib. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perintah dan larangan ini sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Dan kita di sini akan menjelaskan atau akan membahas ya sebagian dari kaidah-kaidah tersebut. Ya, dan insya Allah yang kita bahas adalah kaidah-kaidah yang terpenting yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, kaidah yang berkaitan dengan perintah. Ya, di antara kaidah yang berkaitan dengan perintah adalah pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Pada asalnya perintah dalam syariat itu menunjukkan hukum wajib. Makanya kalau ada perintah yang datangnya dari Al-Quran atau As-Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW, maka yang pertama kali ya ada dalam benak kita itu harusnya adalah tekad untuk melakukannya. Ketika ada perintah dalam syariat, ya, maka harusnya yang ada dalam benak kita adalah tekad untuk melakukannya. Kenapa? Karena pada asalnya itu menunjukkan hukum wajib. Pada asalnya itu menunjukkan hukum wajib. Memang ada perintah yang tidak sampai tidak sampai pada derajat wajib. Tapi harus ada dalil yang menunjukkan hal itu. Ketika ada perintah, kemudian kita katakan perintah itu hanyalah perintah anjuran. Maka kita harus mendatangkan dalil mana yang menunjukkan bahwa perintah itu sebenarnya adalah perintah anjuran saja, tidak sampai mewajibkan. Karena kata para ulama, li'annahu idda'a khilafal asl. Karena orang tersebut yang mengatakan bahwa itu hanya sebatas anjuran, dia mengatakan sesuatu yang menyelisih hukum asal. Kalau ada seseorang mengatakan sesuatu yang menyelisihi hukum asal,
maka dia harus mendatangkan dalil. Saya contohkan ya, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah salat-salat kalian dan juga salat asarnya. Dan dirikanlah salat tersebut dengan khusyuk, dengan sebaik-baiknya. Maka di sini ya, kata-kata jagalah salat-salat kalian. Ini ada redaksi perintah. Ya, ada redaksi perintah jagalah. Ini perintah untuk menjaga. As-salawat, salat-salat kalian, ya maksudnya adalah semua salat fardu. Dan salat asar. Salat asar termasuk salat fardu disebutkan untuk menunjukkan bahwa salat asar itu sangat penting. Taib. Ini menunjukkan bahwa menjaga salat 5 waktu itu diwajibkan di dalam syariat. Ya. Ini menunjukkan bahwa menjaga salat 5 waktu itu diwajibkan dalam syariat Islam. Kenapa demikian? Karena kita tahu kaedahnya. Jagalah salat 5 waktu kalian. Ya. Dan kaedahnya pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Tidak usah kita mencari dalil yang menjelaskan secara letterlek bahwa sholat 5 waktu itu diwajibkan kepada kaum mukminin. Kita tidak perlu mencari dalil yang dengan tegas mengatakan bahwa sholat itu diwajibkan kepada kaum mukminin. Walaupun dalil itu ada. Tapi untuk menunjukkan hukum wajib tidak perlu kita mencari dalil yang menegaskan bahwa sholat 5 waktu itu diwajibkan. Cukup dengan adanya perintah. Ya, cukup dengan adanya perintah bahwa sholat 5 waktu itu harus dijaga. Ya. Harus dilakukan. Contohnya lagi misalnya ketika ada dalil yang menunjukkan perintah untuk haji. Ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan disebutkan di sini 'alan nas, dan atas manusia untuk Allah Subhanahu wa taala berhaji ke Baitullah bagi mereka yang mampu ke sana. Ya. Bagi mereka yang mampu ke sana. Di sini kata-kata atas manusia itu difahami di dalam bahasa Arab sebagai perintah yang menunjukkan hukum wajib. Ya. Maksudnya yajibu 'alan nas, diwajibkan kepada manusia. Contohnya lagi misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan di dalam ayat tersebut misalnya, wahai orang-orang yang beriman, aku wajibkan atas kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakwa kepadaku. Ya, ayatnya
ya tidak menyebutkan demikian. Tapi yang disebutkan adalah perintah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa ketakwaan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ada perintahnya. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Taib. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian, syukurilah nikmat-nikmat Allah oleh kalian, ya. Syukurilah nikmat-nikmat Allah oleh kalian. Ini perintah untuk bersyukur. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Sehingga kesimpulannya bersyukur itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu menunjukkan hukum selain wajib, maka ketika itu kita katakan perintah itu tidak menunjukkan hukum wajib. Seperti misalnya ayat yang memerintahkan untuk menulis ya akad hutang piutang. Di sana juga ada perintah untuk mencari seorang saksi ketika jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan akad hutang piutang sampai ajal tertentu, maka tulislah. Ya, maka tulislah. Di sini kata-kata tulislah ini perintah untuk menulis. Pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Tapi di sana ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut hanyalah sebagai anjuran saja. Perintah tersebut hanyalah sebagai anjuran saja. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Wa ashhidu idza tabaya'tum. Carilah saksi ketika kalian melakukan jual beli. Carilah saksi ketika kalian melakukan jual beli. Ini perintah untuk mencari saksi. Tapi para ulama mengatakan bahwa perintah ini hanya anjuran saja. Kenapa? Karena adanya dalil yang menunjukkan bahwa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan jual beli tanpa mengambil saksi, sehingga ini hanya sebagai anjuran saja. Ya, itu menunjukkan bahwa perintah yang ada dalam ayat wa asyhidu idza tabayatum, mencari saksi, di sini hanya anjuran saja. Ketika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut hanya perintah yang berupa anjuran saja, maka kita harus mengatakan bahwa perintah tersebut menunjukkan hukum wajib. Baik. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, kaidah tentang larangan. Para ulama mengatakan al-aslu fin nahyi yaqtadi tahrim. Pada asalnya larangan itu menunjukkan hukum haram. Pada asalnya larangan itu menunjukkan hukum haram. Kalau kita melihat ada dalil yang melarang sesuatu, maka kita harus memaknai dalil tersebut sebagai
dalil yang mengharamkan. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan tersebut hanya larangan yang memakruhkan saja. Ya. Selama tidak ada dalil yang demikian, maka kita harus katakan bahwa larangan tersebut larangan yang mengharamkan. Contohnya misalnya larangan untuk melakukan kesyirikan. Wala tusyriku bihi syai'a. Wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini larangan melakukan kesyirikan. Allah tidak katakan aku haramkan kepada kalian untuk menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ya, di dalam ayat tersebut Allah katakan wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tapi ketika kita tahu bahwa semua larangan itu pada asalnya menunjukkan hukum haram, maka kita sudah paham bahwa di situ Allah mengharamkan kesyirikan. Ya, di situ Allah mengharamkan kesyirikan dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kesyirikan itu makruh. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa kesyirikan itu makruh. Sehingga kita harus berpegang teguh pada hukum asal. Hukum asalnya haram. Ya. Karena itu dilarang dan pada asalnya larangan itu menunjukkan hukum haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ini larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Di sini tidak perlu Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu diharamkan atas kalian. Tapi cukup Allah melarangnya dan kita faham dengan kaedah-kaedah perintah dan larangan. Pada asalnya larangan menunjukkan hukum haram berarti memakan harta orang lain dengan cara yang batil itu haram. Contohnya lagi, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Jangan sampai makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya ketika menyembelih. Di sini larangan memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Berarti Allah mengharamkannya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu hanya larangan yang memakruhkan saja. Ya, seperti inilah pentingnya kita memahami kaidah tentang perintah dan larangan. Ya, kita tidak perlu ya pusing-pusing untuk mencari dalil yang tegas menjelaskan tentang kewajiban sesuatu atau keharaman sesuatu. Karena kita sudah memahami kaidah-kaidah yang menunjukkan hal tersebut. Apabila larangan ada dalil yang menunjukkan bahwa itu hanya larangan yang memakruhkan saja, tidak sampai mengharamkan, maka kita maknai larangan tersebut dengan ya hukum makruh, bukan dengan hukum haram. Contohnya misalnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum wa huwa qa'im. Jangan sampai salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Jangan sampai salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Taib. Ini larangan. Kita tahu tadi kaedahnya, pada asalnya larangan itu menunjukkan hukum haram. Maka harusnya kita katakan di sini, meminum dalam keadaan berdiri itu haram. Tapi para ulama mengatakan, ini larangan hanya memakruhkan saja. Dan mereka menyebutkan dalil, kenapa jadi makruh. Mereka katakan, karena Rasulullah SAW pernah minum dalam keadaan berdiri. Dan Rasulullah SAW tidak mungkin melakukan sesuatu yang diharamkan. Disitulah dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu hanya memakruhkan saja. Rasulullah pernah minum di rumahnya.
dari tempat air. Ya, orang di zaman dulu kalau menempatkan air ya ada yang digantungkan. Rasulullah minum dalam keadaan berdiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah minum ya ketika haji wada, minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Ya, dan Rasulullah tidak mungkin melakukan sesuatu yang diharamkan. Sehingga kita katakan bahwa larangan minum dalam keadaan berdiri hanyalah larangan yang memakruhkan untuk mengompromikan dua dalil yang ada. Ya, jadi larangan tersebut hanya makruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hal tersebut mungkin karena kebutuhan sehingga kemakruhannya hilang. Taib. Namun yang perlu digarisbawahi di sini, ya, kalau kita mendapatkan perintah, ya, maka jangan sampai kita mencari celah untuk meninggalkan. Dengan mengatakan, wah perintah itu perintah yang menganjurkan saja, bukan perintah yang mengharuskan. Karena dulu para sahabat Nabi Muhammad SAW sangat semangat untuk melakukan perintah-perintah beliau. Dan kita ya harusnya mengikuti mereka dalam semangat mereka mengikuti perintah-perintah Rasulullah SAW walaupun bukan perintah yang mewajibkan. Sebaliknya larangan juga demikian. Kalau ada larangan dari dalil ya melarang kita melakukan sesuatu, maka bersemangatlah untuk meninggalkannya. Yang pertama itu lebih selamat, yang kedua di situ ada pahala. Melakukan perintah ya walaupun bukan perintah yang mewajibkan akan mendatangkan pahala kepada kita. Begitu pula meninggalkan larangan walaupun larangan yang tidak mengharamkan. Ya, itu juga akan mendatangkan pahala. Dan kita lebih selamat ketika kita melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Jangan sampai ya seperti sebagian kaum muslimin ketika dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal ini, mereka mencari-cari celah. Itu kan cuma sunnah saja, ya. Itu tidak sampai pada derajat wajib. Akhirnya mereka tinggalkan. Ketika ada larangan, mereka katakan, itu kan hanya makruh saja. Akhirnya mereka lakukan. Padahal sebenarnya mereka bisa untuk meninggalkannya. Jangan sampai kita balik-balik seperti ini. Ketika ada perintah, maka semangatlah untuk melakukannya. Ada larangan, semangatlah untuk meninggalkannya. Baru ketika keadaannya mendesak. Ada perintah, keadaannya mendesak untuk meninggalkan. Kita baru cari celah. Ini wajib atau makruh ya. Ya kalau misalnya makruh dan kita sangat berat, kalau itu sunnah dan kita sangat berat untuk melakukannya, baru ya kita berpikir untuk meninggalkannya. Ketika ada larangan, kita sangat berat untuk meninggalkannya. Maka kita cari celah itu. Apakah ini haram atau makruh? Kalau haram jelas ya, nggak usah kita lakukan. Kalau makruh masih bisa kita lakukan. Jangan sampai dari awal kita setting pemikiran kita atau pola pikir kita dengan pola pikir yang seperti tadi. Ya, ada perintah, dia berpikir itu kan perintah anjuran. Akhirnya dia tinggalkan. Ada larangan, itu kan larangan yang menunjukkan hukum makruh saja. Akhirnya dia lakukan. Taib. Ini yang berkaitan dengan kaidah yang kedua. Taib. Kaidah yang ketiga. Kaidah tentang perintah lagi. Pada asalnya perintah itu harus segera dilakukan. Ya. Pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum harus dilakukan sesegera mungkin. Kalau ada orang yang mampu untuk melakukan perintah itu sesegera mungkin, tapi dia undur,
waktunya, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan haram. Ya, dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Seperti misalnya Allah memerintahkan kita untuk haji. Allah memerintahkan kita untuk haji. Maka kita harus melakukan haji tersebut sesegera mungkin, ya, ketika ada kemampuan. Kalau kita undur, kita berdosa di sana. Ya, kalau kita undur maka kita berdosa. Ini pada hal-hal yang berkaitan dengan perintah, ya. Jadi kita tadi sudah mengatakan perintah itu pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Kemudian yang kedua, perintah itu pada asalnya menunjukkan hukum harus dilakukan sesegera mungkin. Maka semua perintah juga demikian. Semua perintah juga demikian, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa kita boleh, ya, mengundurnya. Kalau tidak ada dalil itu, maka kita diwajibkan untuk melakukannya sesegera mungkin. Kalau misalnya ada orang dia mampu untuk berhaji di tahun 2010 dan dia bisa haji di tahun 2010 itu, maka dia harus berhaji di tahun 2010. Kalau dia hajinya di tahun 2015, ya dia undur, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Kenapa demikian? Kita katakan karena perintah itu pada asalnya menunjukkan hukum harus dilakukan sesegera mungkin. Berbeda kalau ada uzur. Tahun 2010 memang dia punya finansial yang bisa dia gunakan untuk mendaftar haji. Tapi setelah mendaftar, ya, dia ternyata harus antri sampai 10 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Bagaimana orang yang demikian, Ustaz? Kita katakan orang yang demikian belum bisa untuk melakukan ibadah haji. Sehingga kalau dia memang punya uang, tapi antriannya panjang, maka tidak mengapa dia menunggu antrian tersebut. Karena dia memang sebenarnya tidak mampu untuk sampai ke Makkah dalam waktu yang cepat. Sehingga itulah kemampuan dia. Dianggap itulah kemampuan dia. Kemampuan dia berarti setelah 10 tahun. Kalau antriannya 10 tahun. Kalau antriannya 20 tahun, kita katakan, oh berarti kemampuan dia untuk berhaji berarti setelah 20 tahun. Walaupun sekarang sudah mampu untuk membayar uang pendaftaran secara lunas. Tapi kan dia harus menunggu antrian. Ya, ini kaidah yang ketiga, ya. Kaidah yang keempat tentang larangan. Larangan juga demikian. Pada asalnya larangan itu harus, ya, dilakukan atau harus ditinggalkan. Pada asalnya larangan itu kita harus menerapkannya di waktu itu juga. Kalau misalnya kita dilarang untuk minum khamr, maka ketika kita tahu larangan tersebut, maka pada waktu itu juga harus kita tinggalkan. Misalnya ada orang asalnya tidak tahu bahwa sesuatu itu judi. Kemudian dia tahu bahwa itu judi. Dan judi diharamkan di dalam Islam. Berarti dilarang. Ya. Maka dia harus meninggalkan perjudian itu pada saat itu juga. Kalau dia undur, maka dia berdosa dalam mengundurnya. Ada orang misalnya, ya dia tahu kalau pekerjaannya itu haram. Tapi dia undur waktu meninggalkannya. Maka di sini dia berdosa. Di sini dia berdosa karena kalau ada
larangan, maka harus diterapkan pada waktu itu juga, ya, ketika dia tahu bahwa itu dilarang. Ada orang-orang yang demikian, ya. Ada orang-orang yang punya mata pencaharian yang asalnya dia kira itu halal. Kemudian dia ngaji, belajar tentang agama. Dia tanya Ustadz, ya, tanya tentang dalilnya, tentang pekerjaan itu. Ternyata Ustadznya mengatakan itu haram, dalilnya ini dan itu. Orang yang demikian, ya, dia diwajibkan untuk meninggalkan pekerjaannya ketika itu juga. Kalau dia tidak meninggalkan pekerjaannya ketika itu juga, maka dia ada dosa, ya. Dia dosa dalam hal mengundur, ya, waktu pelaksanaan atau waktu penerapan larangan yang sampai kepada dia. Taib. Yang berikutnya, kaedahnya, pada asalnya perintah itu cukup dilakukan sekali saja. Pada asalnya perintah itu cukup dilakukan sekali saja. Sedangkan larangan itu harus diterapkan selama-lamanya. Ini kaedah berkaitan dengan perintah dan larangan. Saya ulangi, pada asalnya perintah yang ada dalam syariat itu cukup dilakukan hanya sekali. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu harus terus-menerus, ya, dijaga dan dilakukan. Adapun larangan, maka ya harus diterapkan selama-lamanya. Saya contohkan misalnya perintah untuk haji. Perintah untuk haji ini cukup dilakukan sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika memerintahkan haji, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan haji itu ada pada kita. Maka cukup dilakukan sekali saja. Sebagian ulama mengatakan perintah itu sebenarnya adalah permintaan untuk mewujudkan sesuatu. Ketika sesuatunya sudah terwujud, maka sudah cukup. Makanya perintah itu menunjukkan hukum bahwa ketika sudah dilakukan sekali, sudah cukup. Pada asalnya demikian. Karena perintah itu apa? Permintaan untuk mewujudkan sesuatu. Adapun larangan, maka ini harus dilakukan selama-lamanya. Sampai kita mati. Kata para ulama, karena larangan itu adalah permintaan agar kita menafikan sesuatu atau menghilangkan sesuatu. Dan sesuatu tersebut tidak bisa dikatakan hilang kecuali ketika kita tidak melakukannya selama-lamanya. Ya, makanya kalau perintah itu cukup sekali, sudah dilakukan, sudah dianggap sebagai orang yang telah melakukan perintah. Tapi kalau larangan, dia hanya meninggalkan sekali saja tidak cukup. Harus meninggalkan terus-menerus. Misalnya, saya misalkan lagi, perintah untuk menyolati jenazah. Perintah untuk menyolati jenazah cukup sekali. Tidak harus 2 kali, 3 kali, tidak harus. Cukup sekali saja. Karena yang penting ada sholat jenazah. Berbeda dengan larangan. Larangan meminum khamr. Maka harus diterapkan selama-lamanya. Pokoknya kamu tidak boleh meminum khamr. Kamu harus menghilangkan minum khamr ini dari diri kamu. Maka tidak dikatakan bahwa minum khamr hilang dari dia kecuali ketika dia meninggalkannya terus-menerus. Baru dikatakan dia ya tidak ada minum khamr pada diri dia. Berbeda dengan perintah. Kalau perintah itu cukup sekali.
Taib. Ini hukum asal. Ini hukum asal. Perintah bisa menunjukkan kewajiban untuk melakukannya terus-menerus ketika ada dalil yang menunjukkan hal itu. Seperti misalnya saya katakan tadi, perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai kaidah ini, Ustadz, kaidahnya kan perintah itu cukup sekali, Ustadz. Jadi saya kalau sudah bertakwa kepada Allah, ya sudah, nggak usah bertakwa lagi setelah itu. Kita katakan tidak demikian. Ya, kita katakan tidak demikian. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melakukan kemaksiatan. Dan kita akan terjatuh ke dalam larangan. Dan terjatuh ke dalam larangan itu tidak diperbolehkan untuk selama-lamanya. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu kewajiban kita selama hidup kita. Ini ya kita harus pahami dengan sempurna. Perintah pada asalnya menunjukkan hukum cukup dilakukan sekali saja. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut harus terus-menerus dilakukan. Perintah untuk puasa, misalnya puasa Ramadan, ya. Perintah untuk puasa Ramadan, apakah cukup sekali? Kita katakan tidak. Tapi harus setiap tahun. Kenapa? Karena dalilnya menunjukkan demikian. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal, ya, bulan Ramadan, maka berpuasalah dia. Maka berpuasalah dia. Berarti di sini perintah itu dikaitkan dengan hilal. Selama ada hilal, perintah ini selalu ada. Sehingga tidak cukup sekali. Ya, ada larangan yang tidak harus selama-lamanya. Tapi pada waktu tertentu saja ada. Karena ada dalilnya. Seperti misalnya larangan untuk memotong rambut dan kuku ketika masuk bulan Dzulhijjah. Ya, dan dia ingin berkurban. Maka larangan tersebut tidak harus selama-lamanya karena waktunya sudah ditentukan. Masuk bulan Dzulhijjah sampai dia menyembelih. Larangannya ketika itu saja. Setelah itu ya dia dibolehkan ya karena tidak dilarang lagi. Larangannya tidak selama-lamanya. Tapi pada asalnya larangan itu harus kita jauhi selama-lamanya ya. Sesuatu yang dilarang oleh syariat itu harus kita jauhi selama-lamanya. Pada asalnya demikian. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu hanya untuk sementara saja. Taib. Kaidah yang berikutnya. Perintah untuk melakukan sesuatu berarti larangan melakukan lawannya. Perintah untuk melakukan sesuatu berarti larangan untuk melakukan lawannya. Saya contohkan misalnya perintah untuk sholat dalam keadaan berdiri. Perintah untuk sholat dalam keadaan berdiri. Ini menunjukkan bahwa kita dilarang untuk sholat dalam keadaan duduk. Kita tidak dibolehkan untuk sholat dalam keadaan berbaring, dalam keadaan tiduran, ya terlentang. Karena perintahnya sholat dalam keadaan berdiri. Sholli qa'imah. Sholatlah engkau dalam keadaan berdiri. Berarti lawannya berdiri harus dijauhi semuanya. Ya. Tidak berdiri ini apa? Banyak ya. Duduk tidak berdiri, ya, berbaring tidak berdiri. Terlentang tidak berdiri, ya. Sehingga sholat dalam keadaan duduk dilarang, sholat dalam keadaan terlentang dilarang, sholat dalam keadaan berbaring juga dilarang.
karena itu lawan dari keadaan berdiri. Perintah untuk melakukan sesuatu itu berarti larangan untuk melakukan lawannya. Begitu pula larangan. Larangan melakukan sesuatu berarti perintah untuk melakukan sesuatu yang selainnya. Misalnya kita dilarang berzina. Berarti di situ perintah untuk tidak berzina. Kita dilarang untuk berzina, berarti itu menunjukkan makna perintah untuk tidak berzina. Perintah untuk menikah, ya. Perintah untuk misalnya dia bisa meninggalkan perzinaan dengan melakukan sesuatu yang dibolehkan. Ada misalnya ada ajakan untuk berzina dari teman. Kemudian dia tahu kalau itu dosa besar, akhirnya dia ingin meninggalkannya. Meninggalkan perzinaan misalnya dengan alasan main sepak bola misalnya. Maka main sepak bola ketika itu menjadi diperintahkan. Karena dengan sepak bola itu dia bisa meninggalkan perbuatan zinanya. Ya. Tapi tidak berzina ini punya banyak kemungkinan. Maka kemungkinan-kemungkinan itu kalau dilakukan berarti kemungkinan itu yang diperintahkan karena dengannya dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Taib. Yang berikutnya ini juga penting ya, harus kita pahami dalam masalah perintah dan larangan. Bahwa ini tentang larangan. Apabila larangan itu tertuju pada zat sesuatu yang dilarang, maka itu menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang tersebut. Seperti misalnya di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk sholat di waktu-waktu tertentu. Misalnya sholat sunnah setelah subuh. Dilarang oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. La salata ya ba'dal fajri la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams. Tidak boleh sholat setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ini larangan, ya. Kabar tapi menunjukkan makna larangan. Taib. Ketika larangan ini tertuju pada zat sholat sunnah, maka ketika ada orang melakukan sholat sunnah, kita katakan sholat sunnahnya tidak sah. Sholat sunnahnya batal. Sholat sunnahnya rusak. Kenapa? Ya karena ada larangan. Karena ada larangan. Dan larangannya tertuju pada zat sholatnya. Begitu pula sholat setelah asar. La salata ba'dal asri hatta taghruba syams. Tidak boleh sholat sunnah setelah asar, setelah sholat asar, ya, sampai terbenamnya matahari. Ini larangan, dan larangan ini tertuju pada zat sholat. Maka larangan ini menunjukkan hukum bahwa sholat tersebut ya apabila dilakukan maka sholat itu menjadi rusak, tidak sah, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya misalnya puasa ketika hari Aid. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berpuasa di hari Aid.
Idul Adha, Idul Fitri, ya, begitu pula hari-hari tasyrik, ya, tidak boleh berpuasa, ada larangan. Kalau misalnya ada orang tetap berpuasa di hari Idul Fitri atau di hari Idul Adha, maka kita katakan puasanya rusak. Karena larangan berpuasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu tertuju pada zat puasanya. Ya, tertuju pada zat puasanya sehingga ya dia menjadi rusak apabila dilakukan. Kaidah yang berikutnya yang ingin Anda sampaikan di sini adalah apabila ada perintah, maka kita melakukan semampunya, sesuai kemampuan kita. Adapun ketika ada larangan, maka kita harus tinggalkan seluruhnya. Ini kaidah yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Apabila ada perintah, maka kewajiban kita adalah melakukan sesuai kemampuan kita. Tetapi ketika ada larangan, kewajiban kita adalah meninggalkan seluruhnya. Contohnya misalnya, perintah untuk sholat dalam keadaan berdiri. Ya, perintah untuk sholat dalam keadaan berdiri. Atau kita katakan perintah untuk sholat. Maka kita memang diwajibkan untuk melakukan sholat, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampunya berdiri, maka kita lakukan berdiri. Kita mampunya duduk, kita boleh melakukannya dalam keadaan duduk. Kita mampunya misalnya dalam keadaan berbaring, maka kita boleh melakukannya dalam keadaan berbaring. Berbeda dalam masalah larangan. Ya. Larangan itu kita harus meninggalkannya semuanya. Sebagian ulama mengatakan karena perintah itu belum tentu bisa dimampui oleh semua orang dengan kemampuan yang sempurna. Adapun meninggalkan sesuatu itu bisa dilakukan oleh semuanya, ya. Karena hanya meninggalkan saja. Saya ulangi, kenapa kalau perintah itu kita melakukannya sesuai kemampuan. Adapun ketika larangan, maka kita harus meninggalkan semuanya. Karena perintah itu berkaitan dengan tadi, mewujudkan sesuatu. Dan kemampuan seseorang untuk mewujudkan sesuatu itu tidak sama. Ada yang mampunya 50%, ada yang mampunya 60%, ada yang mampunya 70%, ada yang mampunya 90%, ada yang mampunya 100%. Maka sesuai dengan kemampuan itu kita melakukan perintah. Adapun larangan itu berkaitan dengan meninggalkan sesuatu, menafikan sesuatu dari diri seseorang. Meninggalkan sesuatu ini dimampui oleh semua orang. Ya, tidak melakukan sesuatu itu dimampui oleh semua orang. Makanya diwajibkan untuk meninggalkan semuanya. Perintah untuk meninggalkan minum khamr misalnya. Perintah untuk meninggalkan minum khamr. Maka ini harus dilakukan 100%. Ya. Jadi jangan sampai saya tinggalkan 50% karena itu kemampuan saya. Saya tinggalkan 30% saja karena itu kemampuan saya. Tidak bisa. Karena ini berkaitan dengan meninggalkan sesuatu dan meninggalkan sesuatu itu dimampui oleh semua orang. Ya. Berbeda dengan perintah. Ya, berbeda dengan perintah. Kalau perintah maka sesuai dengan kemampuan. Misalnya perintah ingkarul mungkar. Perintah ingkarul mungkar. Kalau ada kemungkaran di depan kita, ya, itu kita diperintahkan untuk mengingkari. Tapi kan mengingkari kemungkaran ini
itu kan berbeda-beda kemampuan seseorang. Ada yang dia bisa mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Maka itu yang diwajibkan kepada dia. Ada yang tidak mampu dia dengan tangan. Ya, tangan ini bisa bermakna tangan hakiki, ya, bisa bermakna tangan ya yang bermakna kiasan seperti jabatan, ya, kedudukan, kekuasaan. Ketika seseorang bisa mengingkari kemungkaran yang ada di depan dia dengan kekuasaan dia, maka itu menjadi kewajiban dia. Karena dia mampu untuk melakukan. Ketika dia mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dengan memukulnya misalnya, dengan pukulan yang tidak menzalimi orang lain, ya, yang tidak masuk dalam kezaliman, maka dia diwajibkan untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan pukulannya. Tapi kalau dia tidak mampu melakukan itu, dia mampunya dengan lisan, maka yang diwajibkan adalah mengingkari kemungkaran dengan lisan. Tidak mampu dengan lisan karena dia tidak punya kapasitas untuk itu, maka ingkari dengan hati. Ingkari dengan hati karena itulah kemampuan kita. Adapun mengingkari dengan hati semua orang bisa, makanya ya Islam tidak memberikan keringanan untuk pengingkaran dalam hati ini. Semua orang mampu melakukannya. Inilah perbedaan antara perintah dan larangan, ya. Dan ini kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui, ya. Kalau ada perintah, maka kita lihat kemampuan kita dan lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ada larangan, maka jauhi larangan tersebut, ya, semuanya. Wallahu taala alam. Baik. Kaidah yang berikutnya, sesuatu yang perintah dan larangan tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya mengikuti sesuatu yang diperintahkan atau dilarang itu. Sesuatu yang perintah dan larangan tidak bisa sempurna kecuali dengan dia, ya, maka hukum sesuatu itu sesuai dengan perintah, sesuai dengan hukum perintah dan larangannya. Baik, saya misalkan ya. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada panggilan untuk sholat Jum'ah, maka bersegeralah kalian untuk sholat Jum'ah. Di sini perintah untuk sholat Jum'ah. Taib. Perintah untuk sholat Jum'ah ini atau melakukan sholat Jum'ah tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan berjalan. Maka berjalan menjadi wajib. Berjalan untuk sholat Jum'ah menjadi wajib. Karena sholat Jum'ah tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan berjalan. Kalau misalnya sholat Jum'ah tersebut tidak bisa kita lakukan kecuali dengan naik sepeda motor, maka naik sepeda motor menjadi wajib untuk sholat Jum'ah. Ini yang berkaitan dengan perintah. Ya, sesuatu yang sebuah perintah tidak mungkin menjadi sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya mengambil perintah, mengambil hukum perintah sesuai dengan perintahnya. Perintahnya hukumnya wajib, maka sesuatu itu yang menjadi sarana untuk mewujudkan perintah, maka menjadi wajib. Kalau perintahnya perintah anjuran, maka sesuatu yang menjadi sarana kepada perintah anjuran tersebut, ya menjadi sunnah, menjadi anjuran. Seperti misalnya, memakai parfum di hari Jumat untuk sholat Jum'ah, itu sunnah. Disunnahkan. Maka kita katakan membeli parfumnya juga sunnah.
Karena dengan membeli parfum, ya, seseorang bisa melaksanakan anjuran untuk melakukan atau untuk memakai parfum. Dengan membeli parfum, seseorang bisa ya mewujudkan perintah untuk memakai parfum. Maka membeli parfum hukumnya sunnah. Larangan juga demikian. Khamr diharamkan. Riba diharamkan. Sarana menuju riba juga diharamkan. Sarana menuju khamr juga diharamkan. Karena sarana itu menjadi penyempurna dari keharamannya. Kalau tidak ada sarana itu, maka keharaman tidak mungkin terwujud. Maka dia juga diharamkan. Kalau larangannya makruh, ya sama. Minum dalam keadaan berdiri makruh misalnya. Berarti usaha seseorang untuk melakukan itu menjadi makruh semuanya. Ya, menjadi makruh semuanya sesuai dengan hukum larangannya. Taib. Yang berikutnya adalah kaidah yang mengatakan bahwa perintah untuk laki-laki pada asalnya berlaku juga bagi perempuan. Begitu pula dalam masalah larangan. Ya. Saya ulangi. Perintah dan larangan dalam syariat yang tertuju pada laki-laki, maka sebenarnya berlaku juga untuk perempuan. Makanya jangan sampai ada orang yang beralasan, ya, seorang perempuan yang beralasan, oh itu kan perintahnya untuk laki-laki. Kata gantinya laki-laki di situ. Maka itu khusus untuk laki-laki. Perempuan tidak masuk ke sana. Jangan sampai ada yang mengatakan demikian. Karena itu menunjukkan bahwa dia tidak tahu bagaimana memahami perintah dan larangan dalam syariat ini. Ya. Dan syariat ini sumbernya adalah bahasa Arab. Dan dalam bahasa Arab ya ada kaidah yang demikian. Pada asalnya kata ganti laki-laki itu mencakup perempuan juga. Pada asalnya demikian dari sisi hukumnya, ya, dari sisi hukumnya. Seperti misalnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Di sini dhamirnya adalah dhamir jamak mudzakkar. Kata ganti untuk laki-laki yang plural. Ya, untuk orang banyak. Tidak boleh seseorang mengatakan itu kata gantinya laki-laki. Berarti perintah itu khusus untuk laki-laki saja. Kita jawab dengan kaidah ini. Pada asalnya, ya, antara laki-laki dan perempuan itu sama dari sisi hukum. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu telah bersabda, Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Sesungguhnya kaum wanita itu adalah saudara kandungnya kaum laki-laki. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan penjelasan bahwa hukumnya sama antara laki-laki dan perempuan. Pada asalnya demikian. Ya, pada asalnya demikian. Kecuali ada dalil yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah tertentu. Kalau ada dalil yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, maka harus dibedakan. Tadi saya sebutkan tadi, idza tadayan wa ashidu idza tabaya'tum misalnya. Carilah saksi apabila kalian berjual beli. Di sini kalian disebutkan kaliannya itu dengan dhamir atau kata ganti laki-laki.
Tidak boleh orang mengatakan itu kan untuk laki-laki, untuk perempuan tidak perlu, tidak dianjurkan untuk mencari saksi. Kita katakan tidak. Karena ada kaidah yang mengatakan bahwa pada asalnya ya perintah untuk laki-laki itu berlaku juga untuk perempuan. Larangan untuk laki-laki berlaku juga untuk perempuan. Kecuali ada dalil yang menjelaskan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam perintah atau larangan itu. Taib. Kaidah yang berikutnya yang berkaitan dengan larangan, bahwa berkaitan dengan perintah dan larangan ya. Perintah untuk Nabi dan larangan untuk Nabi pada asalnya berlaku juga untuk umatnya. Ya, perintah dan larangan untuk Nabi itu pada asalnya berlaku juga untuk umatnya. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Ini sasarannya hanya kepada Rasulullah SAW. Tapi kita punya kaidah. Oh, kalau perintahnya untuk Nabi, berarti perintah itu juga untuk umatnya. Berarti sebenarnya dalilnya maknanya umum. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Di dalam surat At-Tahrim disebutkan, wahai Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini sasaran larangannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya ya kalau kita tahu kaidah ini juga berlaku untuk umatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula umatnya. Umatnya juga demikian. Ya, tidak boleh mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula perintah atau larangan untuk salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW itu juga berlaku untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Dan betapa banyaknya hadis-hadis yang demikian. Ada larangan untuk salah seorang sahabat Nabi. Bukan berarti larangan itu hanya untuk dia. Tapi larangan itu untuk semua umatnya. Kepada sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, Rasulullah SAW pernah mengatakan, la takun mithla fulan, kana yaqumul laili fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan sampai engkau seperti si fulan. Si fulan dahulu itu selalu sholat malam, kemudian setelah itu dia meninggalkannya. Ya, kemudian setelah itu dia meninggalkannya. Ini apakah larangan untuk Abdullah ibn Amr ibn al-As saja? Kita katakan tidak. Karena semua umatnya itu mengambil hukum yang sama. Karena mereka sederajat. Ya, mereka semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka larangan tersebut juga berlaku untuk kita. Jangan sampai kita tidak sholat malam. Atau kalau kita pernah sholat malam, misalnya di waktu Ramadan, ya kita selalu sholat malam, ya yaitu sholat tarawih itu. Sholat tarawih termasuk sholat malam. Jangan sampai hanya Ramadan saja. Kemudian setelah Ramadan kita meninggalkan sholat malam lagi. Rasulullah mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, la takun mithla fulan, kana yaqumul laili fataraka qiyamal lail. Jangan sampai seperti si fulan, dulu dia sholat malam, kemudian dia meninggalkannya. Kita juga demikian. Ini berlaku untuk kita juga. Jangan sampai di Ramadan kita melakukan sholat malam, kemudian setelah itu kita meninggalkannya sama sekali. Berusahalah untuk melakukan sholat malam, walaupun hanya 2 rakaat. Taib. Dalam masalah perintah juga demikian. Dalam masalah perintah juga demikian. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Abu Hurairah untuk puasa
3 hari setiap bulan. Untuk puasa 3 hari setiap bulan. Perintahnya kepada sahabat Abu Hurairah. Ya, perintahnya kepada sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili." Telah berwasiat kepadaku khalili, orang yang paling aku cintai. Ya. Orang yang aku cintai dengan derajat yang paling tinggi. Maksud sahabat Abu Hurairah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya diantaranya adalah untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Bukan berarti perintah ini khusus untuk sahabat Abu Hurairah saja, tidak. Tapi ini juga berlaku untuk umatnya. Ya. Seperti inilah ya kita memahami perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada dalam syariat ya. Sebenarnya masih banyak ya kaidah-kaidah yang lainnya, namun karena waktu ya saya ingin mencukupkan apa yang sudah saya sampaikan. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah dan bisa mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Saya ulangi lagi di akhir penjelasan ini bahwa seperti inilah usul fikih ya. Ini pembahasan semuanya dari awal sampai akhir itu usul fikih. Ya mungkin bagi sebagian yang belum pernah belajar usul fikih sama sekali atau masih mendasar ya, mungkin akan merasakan sesuatu yang berat untuk diterima. Tapi ya ini sebagai muqaddimah saja, mungkin menjadi sarana untuk mengenal ilmu usul fikih yang sangat penting dalam menyimpulkan hukum-hukum ya, dan mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz atas ceramahnya pada hari ini. Terus terang buat saya sendiri secara pribadi apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi itu sangat mendalam sekali. Yang walaupun saya mencatat untuk saat ini saya tidak berani membuatkan resumenya. Rasanya saya masih perlu mendengarkan rekamannya lagi supaya lebih benar pemahamannya. Dan mudah-mudahan buat semua jamaah yang hadir pada hari ini bisa yang punya catatannya untuk mendengarkan kembali supaya apa yang telah Ustadz sampaikan bisa kita terapkan dalam pelaksanaan ibadah kita sehari-hari. Karena dari materi yang tadi itu walaupun bagi Pak Ustadz ini baru pengantar, buat kita ini sudah suatu hal yang cukup banyak kalau kita bisa laksanakan. Pemahaman kita mengenai kaidah-kaidah dalam memahami perintah dan larangan ini rasanya memang perlu benar gitu supaya kita tidak salah. Karena kadang-kadang kita dengan pemahaman yang dangkal, kita hanya melihat dari teks terjemahan Al-Quran, ada perintah, ada larangan di situ, ya tidak serta-merta rupanya kita harus langsung bisa mudah mencernanya. Perlu ada kaidah-kaidah yang perlu kita pahami. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz itu yang sangat berkesan pada hari ini. Dan insya Allah kita masih ada waktu untuk jamaah sekalian. Ada waktu 15 menit sebelum kita tutup sesi hari ini. Untuk itu kami persilakan kepada jamaah sekalian yang barangkali akan menyampaikan secara langsung pertanyaan kepada Pak Ustadz. Silakan raise hand. Nanti akan kami persilakan. Juga sebelumnya kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada guru kami, guru besar kami, Prof. Do, ada Prof. Kartini, juga sahabat-sahabat sekalian yang baru bergabung, selamat bergabung dan mudah-mudahan bisa mengikuti kembali kajian-kajian berikutnya. Kami persilakan barangkali ada yang ingin bertanya. Sebelumnya kalau tidak kami bacakan dari pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ya. Ada yang ingin bertanya langsung? Kami persilakan. Tidak ada ya? Kalau gitu kita bahas pertanyaan dari kolom chat ya. Ini ada pertanyaan, ini dari Dr. Wahyu.
Tapi ini barangkali tidak berkaitan dengan topik. Pertanyaan mengenai ada yang menceritakan lihat postingan bahwa Rasulullah SAW memelihara kucing bernama Mueza. Apakah kisah tersebut benar? Setahu Itu saya pertanyaan Pak tidak. Ustaz. Ya, setahu saya ya tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu punya kucing peliharaan. Ya, tidak ada kisah yang sahih atau riwayat yang sahih yang menjelaskan hal tersebut. Ya, ada riwayat-riwayat tapi riwayat-riwayatnya lemah. Wallahu taala alam. Ya, itu khair Ustaz. Thank you. Untuk pertanyaan berikutnya dari Dr. Harnal Katin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kajiannya Ustaz. Saya mohon penjelasan apakah bila kita belum memahami ilmu usul fikih, kita terlarang untuk mengambil kesimpulan dari Al-Quran hanya berdasarkan kitab tafsir Al-Quran saja. Silakan Pak Ustaz. Ya, taib. Kita dibolehkan untuk memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pemahaman kita, ya, sesuai dengan apa yang kita pahami dari makna yang tersurat, ya, makna yang tersurat di perintah-perintah tersebut atau di firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Hanya saja kita harus berhati-hati, ya. Hanya saja kita harus berhati-hati, terutama pada hal-hal yang kita merasa berbeda dengan perkataan-perkataan para ulama. Kita merasa kita berbeda dengan perkataan si ustadz ini, perkataan si alim ini. Maka di situ kita harus berhati-hati. Oh, mungkin ada sesuatu yang belum kita pahami. Intinya kita dibolehkan untuk mengambil manfaat dari membaca terjemahan-terjemahan yang ada. Ya, kita dibolehkan untuk membaca misalnya terjemahan Al-Qur'an, membaca terjemahan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita ketika membaca terjemahan pasti ada pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil. Walaupun kita belum memahami ilmu usul fikih kecuali hanya sedikit saja. Dengan pemahaman itu kita bisa menyimpulkan ya kesimpulan-kesimpulan tertentu. Itu boleh, ya, tidak ada masalah di situ dan sangat baik, ya. Daripada kita hanya membaca Al-Qur'an saja tapi tidak tahu isinya sama sekali, maka lebih baik kita tahu sebagian isinya. Kita harus tahu ya bahwa terjemahan Al-Qur'an itu hanya bisa mewakili sebagian dari makna Al-Qur'an. Begitu pula terjemahan hadis Nabi. Banyak ya dari terjemahan-terjemahan tersebut sebenarnya hanya mewakili sebagian maknanya saja. Karena luasnya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu luas. Kata-kata yang terlihat singkat itu menyimpan makna yang luas. Sehingga seringkali bahasa Indonesia tidak mampu ya mewakili kata-kata itu. Dan yang sedikit itu ya sudah bermanfaat bagi kita. Ya, makanya kita boleh mengambil manfaat dari hal-hal tersebut. Hanya saja tadi ya, ketika kita berbeda dengan seorang yang alim, dengan banyak ulama, karena pemahaman kita terhadap tarjamah tadi, di situ kita harus berhenti. Maksudnya berhenti, kita harus tahu kapasitas diri kita. Jangan sampai kemudian kita, loh ini kan ayatnya seperti ini. Ya ayatnya kan seperti ini, harusnya seperti ini. Padahal yang kita selisihi adalah banyak ulama. Dan kapasitas kita sebagai pemula, ya bukan seorang yang ahli dalam masalah usul fikih. Maka kita harus hati-hati di situnya. Tapi kalau tidak ada yang tidak kita ketahui ada yang menyelisihi, ya
baik-baik saja, ya tidak ada masalah sama sekali di situ. Allah Ta'ala a'lam. Ya, barangkali bisa jelas ya, Dr. Arnel, dan buat kita semua juga bahwa paling tidak kita terbantu dengan adanya terjemahan dengan keterbatasan kemampuan kita berbahasa Arab. Tapi kita tidak bisa hanya meyakinkan diri kita bahwa kita yang benar, tapi harus tetap merujuk kepada pemahaman yang lebih ahlinya. Barangkali itu. Untuk selanjutnya dari Dr. Tri Sunardi, Bismillah, izin bertanya, bagaimana jika perintah yang tidak ada dalilnya dilakukan terus-menerus, seperti haji yang dilakukan lebih dari satu kali? Apa hukumnya dan apakah menyalahi perintah? Nah, ini barangkali Pak Ustadz silakan. Baik. Iya. Saya katakan tadi, ya, kewajiban itu gugur dengan sekali melakukan sesuatu. Ya, dengan sekali kewajiban gugur. Tapi bukan berarti kita diperintahkan hanya melakukan sekali saja. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi ketika kita katakan bahwa perintah itu cukup dilakukan sekali saja, itu bukan pembatasan. Maksudnya cukup dilakukan sekali itu ketika kita melakukannya sekali, maka kewajiban kita untuk melakukannya gugur. Tapi bukan berarti kita diperintahkan untuk hanya melakukan sekali, tidak. Ya. Ada ibadah-ibadah yang pertama kali atau ketika kita melakukannya hanya sekali itu menggugurkan kewajiban, tapi kita diperintahkan untuk memperbanyaknya. Kita diperintahkan untuk memperbanyak, seperti haji. Jadi ada perintah untuk berhaji, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya, atas manusia untuk Allah Subhanahu wa taala haji ke Baitullah. Maksudnya diwajibkan atas manusia untuk Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah haji ke Baitullah. Berapa kali? Kita katakan cukup sekali. Cukup sekali itu kewajibannya. Tapi bagaimana kalau diulang-ulang, Ustaz? Tidak apa-apa diulang-ulang. Lebih baik karena ada anjuran untuk mengulang-ulangnya. Yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah. Perbanyaklah, sering-seringlah untuk melakukan haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yanfil kir khabath al-hadidi wadh-dhahabi wal-fiddah. Karena haji dan umrah itu bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Sebagaimana alat tukang besi yang bisa menghilangkan kotoran besi, emas, dan perak. Ya, tungku besi, ya, pandai besi itu besi-besi yang sampai kepada dia biasanya besi-besi yang sudah karatan. Setelah ditempa, setelah dibakar, ditempa, ya, menjadi besi yang sangat bersih lagi. Ya, karat-karatnya hilang semuanya. Seperti itu juga haji dan umrah dalam menghilangkan dosa dan kefakiran seseorang. Maka hadis ini ya adalah dalil yang menunjukkan kita dianjurkan untuk mengulang-ulang, untuk memperbanyak ibadah haji dan umrah. Sehingga orang yang melakukan ibadah haji secara terus-menerus, memperbanyak umrahnya, dia bukan menyelisih perintah di sini. Tidak. Tapi justru dia melakukan perintah yang lain, yaitu perintah sunnah. Untuk memperbanyak ibadah haji dan umrah. Wallahu ta'ala alam. Ya, saya ulangi tadi, jangan disalahfahami kaidah tadi ya, bahwa dengan sekali melakukan maka sudah melakukan perintah. Bukan berarti dilarang untuk melakukan lebih dari sekali. Ya, tapi dengan sekali itu sudah menggugurkan kewajiban. Untuk mengatakan dilarang lebih dari sekali, ini membutuhkan dalil lagi. Ya, ini membutuhkan dalil lagi. Kalau ada dalilnya dilarang lebih dari sekali, maka kita katakan iya, lebih dari sekali dilarang. Tapi kalau tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, bahkan ada dalil yang membolehkan lebih dari sekali, maka ya tidak ada masalah. Saya contohkan lagi ya, misalnya sholat isya. Perintah untuk sholat isya itu dengan sekali sholat sudah gugur kewajibannya. Dengan sekali sholat isya sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau misalnya ada orang ya dia
sudah melakukan sholat isya, kemudian diajak oleh temannya untuk sholat isya secara berjamaah lagi. Bolehkah dia untuk sholat isya berjamaah lagi? Kita katakan boleh. Karena ada dalil. Dalilnya adalah perbuatan salah seorang sahabat yang dulu sholat isya bersama Rasulullah SAW jadi makmum. Kemudian setelah itu dia pulang ke daerahnya, ke desanya. Dan di desa tersebut dia mengimami masyarakat di desa itu, menjadi imam untuk sholat isya juga. Berarti dibolehkan. Ya, maka yang saya sampaikan tadi bahwa perintah itu cukup sekali, maksudnya cukup sekali dalam menggugurkan kewajibannya. Bukan berarti harus sekali saja, tidak boleh lebih dari itu. Untuk melakukan lebih dari itu, apa hukumnya? Maka ini membutuhkan dalil lain. Ya, wallahu taala alam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan cukup jelas buat kita semua tadi. Ya, kaidah yang perlu sekali kita pahami bahwa perintah itu wajib kita laksanakan sekali dan itu sudah menggugurkan kewajiban kita. Tapi akan ada penjelasan kalau ada dalil lagi, kita akan bergantung pada dalil berikutnya. Dan kalau larangan, kita akan seterusnya dilarang, diharamkan melaksanakannya, kecuali ada dalil yang membantahkan hal itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Dr. Tri, dari pertanyaan tadi. Kemudian masih ada Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Dr. Bobby, titipan kelihatannya. Assalamualaikum. Terkait bahwa suatu perintah dapat dilakukan semampunya oleh seorang muslim. Bagaimana dengan perintah menggunakan hijab bagi para akhwat? Dan tanggapan bahwa ada akhwat yang belum menutup aurat dengan hijab karena alasan belum mampu. Barakallahu fiik. Silakan Pak Ustadz. Iya. Di dalam syariat sudah dijelaskan tentang batasan-batasan berhijab. Ya. Di dalam syariat sudah dijelaskan tentang batasan-batasan berhijab. Perintah berhijab, ya, ini perintah wajib. Ya, perintah yang mewajibkan karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut menunjukkan hukum sunnah. Jadi kita harus berpegang teguh pada hukum asalnya. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri engkau dan kepada anak-anak perempuan engkau dan kepada seluruh wanita mukmin, seluruh wanita kaum mukminin, agar mereka menjulurkan pakaiannya. Ya, jilbab di situ sebenarnya penutup, ya, penutup tubuhnya. Jadi tidak jilbab yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Ya, jilbab ini sebenarnya adalah penutup tubuh. Mereka harus menjulurkan penutup tubuhnya. Baik. Di sini ada perintah untuk menjulurkan jilbab. Ya, dalam bahasa Arab ya. Jilbab harus dimaknai dengan pemahaman bahasa Arab. Jilbab dalam bahasa Arab adalah penutup tubuh. Harus dijulurkan. Baik. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah ini adalah perintah anjuran saja. Sehingga diwajibkan untuk memakai ya penutup ya yang menutupi badan seorang wanita. Taib. Di sini apakah ada derajat-derajat ataukah tidak? Kita katakan bahwa yang tadi sesuai dengan kemampuan ya itu yang ada derajatnya. Seperti sholat ada derajat sholat dalam keadaan duduk, ada dalam keadaan berdiri, ada dalam keadaan berbaring, ada yang bahkan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ya. Maka sholat sesuai dengan kemampuan karena memang ada tingkatan-tingkatan itu. Tapi kalau misalnya jilbab, dan jilbab itu sudah dijelaskan oleh para ulama
Dan tidak ada tingkatan-tingkatan yang ini dibolehkan semuanya, tidak. Ya, tingkatannya adalah yang satu wajib ketika menutupi aurat-auratnya, ketika tidak menutupi auratnya jadinya haram, ya, jadinya tidak boleh. Bukan berarti terus dia dibolehkan untuk tidak menggunakan jilbab, tidak. Karena perintah untuk menggunakan jilbab adalah perintah yang mewajibkan. Yang dibolehkan untuk melakukannya sesuai dengan kemampuan adalah perintah yang memang ada derajat-derajatnya, seperti ingkarul mungkar tadi. Ada ingkarul mungkar dengan tangan, ada ingkarul mungkar dengan lisan, ada ingkarul mungkar dengan hati. Ini semuanya dijelaskan di dalam syariat tingkatan-tingkatannya. Maka kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita mengenai tingkatan tersebut. Seperti misalnya haji, ya. Orang kalau diperintahkan haji dan dia punya kemampuan untuk haji, dia tidak bisa memilih tidak haji. Dia tidak bisa memilih setengah haji karena tidak ada tingkatan di situ. Dia memang wajib untuk haji, sudah wajib untuk haji. Tidak ada tingkatan haji harus 50%, misalnya 100%, harus 10%. Tidak ada pilihan, itu tidak ada. Pilihannya antara haji dengan tidak haji. Ya. Adapun nanti dia haji dalam keadaan sangat sempurna, ya. Dia haji cukup saja. Ini yang diwajibkan adalah haji yang sifatnya sudah cukup, memenuhi syarat rukunnya saja. Adapun lebih dari itu, penyempurnanya ini jadinya sunnah. Intinya tidak ada misalnya perintah untuk haji, kemudian ada setengah haji, tidak ada. Maka diwajibkan untuk berhaji di situ. Sholat juga demikian. Perintah untuk sholat, tidak ada perintah untuk setengah sholat, tidak ada. Tapi sholat dalam keadaan tertentu. Puasa juga demikian. Tidak ada perintah untuk setengah puasa. Tidak ada. Maka diwajibkan untuk berpuasa. Tapi ada karena uzur akhirnya dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Seperti misalnya karena ada sakit. Akhirnya dia dibolehkan untuk tidak berpuasa di hari itu. Orang yang hamil, dia berat, akhirnya dibolehkan untuk tidak berpuasa karena memang ada keadaan-keadaan seperti itu. Adapun berjilbab atau berhijab yang dengannya seorang wanita menutup auratnya, maka tidak ada pilihan, ya, tidak ada pilihan untuk tidak berjilbab. Adapun misalnya karena keadaan darurat, ini urusan lain. Tapi kalau kata-kata tidak mampu, ya, ini tidak bisa diterima. Kata-kata tidak mampu untuk berjilbab ini tidak bisa diterima. Apa yang menghalangi dia? Apa yang menjadikan dia boleh mengatakan tidak mampu, padahal dia mampu untuk menutup auratnya? Dia kan mampu. Apa yang menjadikan dia mengatakan tidak mampu? Kalau kata-katanya tidak mampu berjilbab, nanti akan mudah orang mengatakan saya tidak mampu untuk sholat. Saya tidak mampu untuk sholat. Akan banyak orang yang mengatakan demikian nantinya. Dengan mengatakan saya tidak mampu, saya tidak mampu. Dia mampu menggunakan jilbab, mampu. Ada kemampuan untuk itu. Tidak boleh dia mengatakan tidak mampu. Siapa yang mempercayai dia tidak mampu untuk berjilbab? Ya, memakai pakaian mampu. Kenapa memakai jilbab tidak mampu? Dia mampu, ada kemampuan. Adapun keadaan dia sulit untuk berjilbab, maka ini hal lain. Ya, ini hal lain. Sehingga kalau dia meninggalkan berjilbabnya atau berhijabnya karena misalnya keadaan darurat, kalau dia berjilbab nanti akan dibunuh misalnya, atau dipotong tangannya, atau membahayakan diri dia dari sisi keselamatan, sangat membahayakan dia. Kemudian dia tidak berjilbab. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia bisa beralasan, saya tidak berjilbab pada saat itu karena alasan ini dan alasan itu. Karena memang keadaannya seperti itu. Ya seperti orang yang dia tidak mampu untuk meninggalkan yang haram. Ya misalnya
orang kelaparan, dia tidak mampu untuk meninggalkan bangkai, akhirnya dia makan bangkai. Ya, maka di situ ada udzur bagi dia untuk memakan bangkai. Tapi kan tidak selama-lamanya seperti itu. Maka orang yang biasa, ya keadaannya biasa, ya tidak bisa diterima kata-kata dia bahwa dia tidak mampu berjilbab atau berhijab. Karena dia ternyata mampu sebenarnya untuk memakai jilbab tersebut atau pakaian yang menutupi auratnya itu. Ketidakmampuan dia mungkin karena hawa nafsunya, ya, karena dia lebih mencintai dunia, akhirnya dia tidak mampu meninggalkannya. Itu dosa dia, ya urusan dia itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan hal tersebut karena dia punya kemampuan untuk itu. Wallahu taala alam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa jelas ya tadi buat Ahwat yang menitipkan pertanyaannya. Ini ada yang raise hand, Pak Ustadz, masih bisa ya waktunya kita ya? Ya, silakan. Ini kebetulan Pak Ustadz ini dari guru kami nih, dari Prof. Sudikdo. Mungkin sedikit pengantar, beliau adalah guru besar kami di bidang kardiologi anak. Masya Allah. Di FKUI. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sehat Prof? Semoga sehat selalu Prof. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Prof, bisa bertemu di forum ini Prof. Ya, monggo Prof, langsung ke pertanyaannya Prof. Dengan Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya hal yang tidak terlalu serius ya. Suatu hal khilafiyah yang sebagian orang mengatakan boleh, bagian yang lainnya, misalnya mengucapkan selamat ulang tahun, itu ada yang mempersalahkan tuh. Ada katanya di kitab Injil itu ada 3 ayat yang menganjurkan mengucapkan selamat ulang tahun, sedangkan di Al-Quran dan hadis nggak ada. Kalau kita melakukannya, katanya kalau mengikuti pendapat adat orang lain, berarti kita masuk dalam kelompoknya, sesuatu yang menurut saya sih berlebihan. Nah, kalau kita cari di Google misalnya, itu pasti akan ada tuh ustadz yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan sebaiknya jangan, dan seterusnya. Boleh nggak kita milih sesuatu atau pilihan yang menurut kita lebih praktis, lebih logis? Misalnya dalam ulang tahun ya, saya mengucapkan kepada teman atau anak atau cucu, pertama demi silaturahim, kedua bersyukur, ketiga ya macam-macam lah. Pokoknya nggak ada yang jelek, semuanya baik. Niat kita bukan mau niru Injil, tapi yang sekarang mungkin disebut sebagai local wisdom. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Itu satu contoh saja, banyak hal lain yang orang sering bertentangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Langsung Pak Ustadz. Silakan langsung Pak Ustadz. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang panjang, tapi ya pertanyaannya sangat bagus ya. Dan sering pertanyaan yang sebenarnya banyak dibutuhkan oleh masyarakat jawabannya ya. Jadi seorang awam ya, orang awam yang tidak bisa memahami dalil secara menyeluruh dengan baik ya, kewajiban dia adalah mengikuti para ulama ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ulama, kepada ahli zikir. Di situ maksudnya adalah kepada ahli ilmu apabila kalian tidak tahu. Sehingga ketika ada orang awam ya, dia tidak tahu tentang hukum ulang tahun misalnya seperti yang disampaikan tadi, maka kewajiban dia adalah bertanya. Taib, dia bisa bertanya kepada siapa saja, bisa bertanya kepada siapapun yang dia anggap berilmu ya, dan ilmunya mumpuni. Dia bisa bertanya kepada siapa saja yang dia anggap berilmu dan ilmunya mumpuni. Tidak harus dia paling alim, tidak harus. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab usul fikih. Tidak harus bertanya kepada orang yang paling alim di daerahnya, tidak. Yang menjadi masalah adalah ketika seorang awam, dia melihat ada
banyak ulama yang berbeda pendapat. Ini yang menjadi masalah. Kalau tidak ada perbedaan pendapat, atau dia tidak tahu adanya perbedaan pendapat, maka dia cukup mengikuti seorang yang menurut dia alim. Seorang yang dalam pandangan dia berilmu agama dan ilmu agamanya lurus. Cukup. Masalahnya ketika dia melihat seorang alim ini berbeda pendapat dengan seorang alim yang lain. Maka di sini dia wajib mengikuti seorang yang menurut dia lebih alim. Siapa yang kealimannya atau keilmuannya lebih tinggi. Dengan itulah dia nanti akan mempertanggungjawabkan pendapatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bisa menjawab, kenapa engkau mengatakan demikian? Kenapa engkau melakukan hal ini? Karena dia bisa mengatakan, karena saya ketika itu orang awam dan kewajiban saya bertanya. Saya bertanya dan saya melihat para ulama berbeda pendapat, maka yang saya ikuti adalah ulama yang menurut saya paling alim, paling tinggi keilmuannya. Dia bisa menjawab dengan jawaban itu dan itu uzur bagi dia. Ya, jadi mohon difahami ini. Kita ketika melihat para ulama berbeda pendapat, kita tidak dibebaskan untuk memilih pendapat itu. Tapi kita diharuskan untuk memilih pendapat yang menurut kita lebih kuat. Kita diharuskan untuk memilih pendapat yang menurut kita ya lebih kuat dari sisi dalil atau dari sisi kapasitas orangnya. Karena kita misalnya seorang awam tidak tahu dalil dengan baik, tidak bisa menimbang-nimbang dalil, dan bisanya kita adalah membandingkan orang ini lebih alim daripada yang lain, atau alasan orang ini lebih kuat dari sisi dalil daripada alasan orang lain, ya maka itu yang kita lakukan. Kalau misalnya ada ahli ekonomi mengatakan ini, ahli ekonomi Islam ya, mengatakan ini haram. Ada orang yang baru belajar kemarin hari mengatakan itu halal. Kita sebagai seorang awam tidak tahu dalil. Dan kita tahu ini lebih alim dari ini. Maka kalau kita memilih pendapat orang yang baru kemarin hari belajar agama, ini di sini ada sisi hawa nafsu. Karena kita tahu bahwa orang yang itu, yang lain, yang mengatakan haram ini, orang yang memang ahli di bidangnya. Dia keilmuannya lebih tinggi. Maka ada kewajiban dari sisi syariat bahwa kita harus mengikuti orang yang lebih tinggi ketika ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau dari awal kita tidak tahu adanya perbedaan pendapat, ya, dari awal kita tidak tahu adanya khilaf dalam masalah itu, maka kita bebas bertanya kepada siapapun orangnya yang kita lihat dia ahli agama. Tidak harus yang paling alim, tidak harus yang paling tinggi keilmuannya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih Pak Ustadz. Barangkali Prof ada tambahan, Prof, ada yang lain? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Maaf, barangkali masih ada sholat asar waktunya. Oh ya. Baiklah para jamaah sekalian, berhubung dengan keterbatasan waktu, barangkali tidak semua pertanyaan bisa dijawab, dan juga ya buat yang Ikhwan yang raise hand barangkali tidak bisa dilanjutkan. Sekali lagi jazakallahu khair semuanya, jazakumullah untuk semua hadirin, khususnya pada Pak Ustadz dan panitia yang telah berbagi di acara forum hari ini. Dan untuk itu mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.